Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdillah Arfan dari kelas IAT semester 4A dengan NIM 228510013. Di sini saya ingin melanjutkan tugas pertemuan kedua dari mata kuliah Tarik Al-Quran, yaitu meresum dua buku. Yang pertama ada buku The History of Quranic Text dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja untuk ke buku yang pertama, yaitu The History of the Quranic Text dari bab 5 sampai bab 6. Langsung saja yang pertama, yaitu dari buku The History of the Quranic dari bab 5 sampai bab 6. Untuk bab 5 ini berjudul Rekaman dan Penyusunan Al-Quran. Di dalam bab 5 ini juga terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah selama periode Mekah, yang kedua selama periode Madinah, dan yang ketiga ada susunan Al-Quran. Untuk subpoin yang pertama, yaitu selama periode Mekah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini diwahyukan secara lisan kepada Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran sendiri ini secara konsisten menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini sebenarnya tertulis. Ini itu memberikan petunjuk bahwa wahyu Al-Quran atau yang kita sebut Al-Quran ini tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya juga Al-Quran ini sebenarnya tuh sudah tertulis sejak awal. Pada masa perkembangan Islam pun pada masa itu Islam masih menderita berbagai permasalahan akibat dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua selama periode Madinah. Yang kedua selama periode Madinah ini terdapat penulisan Nabi Muhammad. Kemudian ada Nabi Muhammad menyebutkan Al-Quran, dan yang ketiga tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat untuk penulis wahyu Nabi Muhammad. Jadi pada masa itu terdapat beberapa informasi, termasuk sejumlah nama, kurangnya itu ada 65 sahabat yang ditugaskan sebagai penulis wahyu. Kemudian ada Nabi Muhammad, Al-Quran. Nah, ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad SAW ini secara rutin memanggil para penulis ini untuk mencatat ayat-ayat yang turun. Nah, kemudian ada tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Biasanya tradisi ini tuh berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran, yang mana menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang ini menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Hal ini dilakukan oleh Nabi karena beliau tidak mau Al-Quran dan hadis bercampur gitu, sehingga terjadi kekeliruan. Kemudian yang ketiga yaitu susunan Al-Quran. Nah, susunan ayat ke dalam surah dalam Al-Quran ini memiliki keunikan tersendiri gitu, yang mana susunannya ini tidak teratur secara urutan wahyu yang diturunkan dan juga subjek bahasanya. Allah memberikan hak istimewa kepada Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan, yang mana beliau ini dianggap mampu untuk menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai dengan kehendak dan rahasianya. Komunitas muslim yang secara kolektif atau bukan pula perorangan gitu yang memiliki legitimasi kata akhir dalam menyusun kitab Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini terdiri dari surat panjang dan juga surat pendek. Surat panjangnya ini terdapat 286 ayat. Beberapa riwayat menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini memberikan instruksi kepada para penulis Al-Quran tentang letak pada setiap suratnya. Kemudian lanjut ke bab yang ke-6, yaitu kompilasi tulisan Al-Quran. Nah, walaupun Nabi Muhammad SAW ini berusaha untuk menjaga keutuhan Al-Quran, tapi pada masa beliau Al-Quran ini belum dikumpulkan karena pada masa itu Al-Quran masih berproses. Untuk itu jadi Nabi Muhammad ini hanya menulis dan menyuruh para sahabat untuk menulis, tetapi belum mengumpulkan. Nah, sebenarnya kitab Al-Quran ini sudah ditulis pada zaman Nabi, cuma surat ini dan juga ayat ini belum tersusun rapi gitu, sehingga masih terbentuk lembaran-lembaran. Kompilasi Al-Quran ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab.
yang mana itu terjadi karena ketika itu terjadi perang Yamamah, yang mana perang itu menewaskan para hafiz Quran, sehingga Umar bin Khattab sendiri cemas gitu akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran, karena dari banyaknya penghafal Al-Quran itu gugur di medan perang, dan itu berarti hafalan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran itu juga pasti akan hilang. Lalu ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat Al-Quran untuk dirangkum secara keseluruhan. Nah, mengapa Abu Bakar As-Siddiq ini memilih Zaid bin Sabit? Karena Abu Bakar ini memiliki kualifikasi kepada Zaid bin Sabit. Lalu seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis para sahabat pada masa Nabi ini bisa berbentuk kertas, kulit, papan-papan kayu, atau daun-daunan. Nah, Zaid bin Sabit ini tidak hanya memanfaatkan tulisannya saja, tetapi juga memanfaatkan hafalan dari para sahabat. Nah, setelah tugas itu selesai, maka kompilasi Al-Quran ini disimpan di dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar Siddiq. Kompilasi dari ayat Al-Quran ini disebut dengan istilah kemudian sebagai upaya dari Zaid. Ini merupakan penyusunan semua surah dan juga ayat yang secara tepat, dan kemungkinan besar beliau ini menggunakan skrip dan juga ejaan Madinah yang umum gitu. Kemudian dinamakan Huf ini hanya selama 15 tahun saja, karena setelahnya pada masa Utsman bin Affan beliau berupaya untuk mengirimkan naskah-naskah Al-Quran ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dari hasil kemenangan militer, memperkuat tersedianya kertas kulit bermutu tinggi dan yang mampu untuk memproduksi kitab Al-Quran dan ukuran kertas yang sama, dan kemudian bisa kita sebut sebagai mushaf Al-Quran. Baik, selanjutnya dari buku yang kedua, yaitu berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, dari bab 4 sampai bab 1. Nah, untuk bab 4 ini berjudul Pengumpulan Pertama Al-Quran. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama ada penyebaran tulis-menulis di Arabia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Arab ini sering dikenal sebagai bangsa yang bodoh dan juga buta aksara, atau istilahnya adalah bangsa yang jahiliyah. Namun terdapat bukti arkeologis yang menunjukkan bahwasanya bentuk tulisan ini telah dikenal di Arabia berabad-abad sebelum Islam. Sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad ini, bangsa Arab ini terkenal dengan hubungan dagang. Dalam hubungan dagang mereka sudah mempraktikkan tulis-menulis dan juga sudah dijadikan sebagai tradisi. Lalu ketika dikatakan oleh Al-Bazuri bahwasanya pada masa Nabi ini hanya terdapat 17 orang laki-laki dan juga segelintir wanita yang bisa menulis, itu bertentangan juga dengan bukti yang menunjukkan bahwa Nabi sendiri ini kabarnya memiliki jumlah sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Nah, ada lagi kenyataan bahwasanya orang-orang Mekah ini seperti orang-orang Mesir, yang mana mereka ini menyukai tulis-menulis dan juga telah memanfaatkan berbagai jenis bahan untuk menulis, sementara itu di kota Madinah. Ketentuan Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 ini menyatakan bahwasanya transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin itu mesti dicatat dan juga disaksikan oleh 2 orang. Secara jelas hal ini menunjukkan bahwa di kota Madinah ini orang-orang yang bisa menulis ini tuh nggak sulit ditemukan gitu. Malah hal ini tuh bisa disimpulkan bahwasanya tulis menulis ini bukan merupakan hal yang asing di Madinah. Nah, kemudian terdapat 2 jenis tulisan Arab. Yang pertama ada khat Hufi, dinamakan khat Hufi ini karena mengikuti para Kufah tempat berkembang dan disempurnakannya, seperti kaidah-kaidah penulisan aksar di kota Kufah. Yang kedua ada khat Nasi. Nah, ini merupakan sumber tulisan nabti atau nabatean. Khat ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Bagaimana yang telah dikemukakan dalam aksara Arab ini, lambang sejumlah konsonan ini tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada perkembangannya diciptakanlah titik-titik yang mengikuti model tulisan Suryani. Nah, pengenalan titik-titik diakritis baik untuk vokal belakangan ini diganti dengan tanda lain untuk membedakannya dari titik-titik diakritis yang digunakan untuk membedakan huruf-huruf mati bersimbol sama ataupun untuk konsonan. Atau kemudian sebab yang kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi ini terdapat 2 cara dalam memelihara Al-Quran. Yang pertama adalah memelihara dengan cara menghafal, yang kedua memelihara dengan cara menulis.
Yang ketiga, pengumpulan di masa Nabi dan juga setelah wafatnya. Jadi disebutkan bahwasanya sejumlah sahabat ini telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi sekalipun. Istilah pengumpulan di sini biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan gitu atau sejumlah riwayat yang spesifik. Menyebutkan pengumpulan ini dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Namun penyempurnaan secara keseluruhan naskah Al-Quran tersebut baru dilakukan setelah wafatnya Nabi. Dalam sejumlah riwayat mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini merupakan pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi itu tersendiri. Kemudian sebab yang keempat yaitu pengumpulan pertama Zaid bin Sabit. Sebelumnya Al-Quran ini belum terhimpun di dalam satu mushaf, sekalipun ada beberapa sahabat yang menulisnya di lembar-lembaran. Riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar ini biasanya hanya pengumpulan ke dalam dada manusia atau bisa dibilang sebagai hafalan saja, belum sebagai pengumpulan secara keseluruhan. Dan sebab yang kelima yaitu bentuk dan kandungan mushaf Ar-Rusmani. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika Zaid melakukan pengumpulan ada sejumlah bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Yaitu pertama bahan riko atau lembaran lontar atau perkamen. Yang kedua ada likof atau batu tulis berwarna putih. Yang ketiga ada asib atau pelepah kurma. Yang keempat ada aktof atau tulang belikat. Yang kelima ada adla atau tulang rusuk. Dan yang keenam ada adim atau lembaran kulit. Kemudian nama yang diberikan kepada salinan kumpulan tertulis wahyu baik itu dalam bentuk lengkap atau sebagainya ini disebut sebagai suhuf atau sahifah yang bermakna sebagai lembaran-lembaran. Kemudian lanjut ke bab yang kelima. Beberapa mushaf pra-Utsmani yaitu terdapat mushaf primer dan juga mushaf sekunder. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya terdapat sejumlah kodifikasi tertulis Al-Qur'an yang pengumpulan ini diupayakan oleh para sahabat Nabi gitu. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan dari beberapa upaya tersebut ini kemudian mempengaruhi adanya kumpulan-kumpulan Al-Qur'an yang diupayakan oleh generasi seterusnya. Lalu otentitas mushaf Ar-Rusmani secara garis besar bacaan-bacaan Al-Qur'an ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan isnadnya. Yang pertama yaitu bacaan yang ditransmisikan dalam cara yang meyakinkan dan selaras dengan kaidah kebahasaan serta tidak menyalahi tradisi teks Utsmani. Yang masuk ke dalam kategori ini merupakan bacaan yang mutawatir dan juga masyhur seperti qiraah 7 dan qiraah 10. Kemudian yang kedua yaitu bacaan yang ditransmisikan secara tidak memadai atau menyalahi tradisi teks Utsmani. Itu bisa dibilang bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang termasuk ke dalam kategori qiraah. Ini yaitu qiraah ahad, syadz dan maudhu dan lain-lainnya yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.